San You telah disegel oleh Lin Tianxia. Bahkan jika dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak bisa mempercayainya. Jadi dia berkata, saya percaya pada orang dewasa. Besar, pria besar. Sungguh. Giok salju hitam berdiri kuda untuk membenci jalan, tetapi San You tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dapat terus memimpin jalan hanya dengan diam-diam. Melihat mata Hario begitu pemalu, Hei Suiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Tian. Bagaimana Anda bisa membuat orang-orang yang lebih baik dalam menjarah atau berkultivasi daripada Anda tidak mengkhianati Anda? Maukah kamu bertanya sendiri padanya? Lin Tiandian berkata dan tertawa. Hei Suiyu mengejar San You dan bertanya, sementara Lin Tian sedang jalan-jalan di sana. Sampai giok salju hitam itu mengerti dan menatap Lin Tian dan berkata, jiwamu, apakah ada yang sebesar itu? Lebih besar darimu. Hei Suiyu tidak langsung mempercayainya, tapi dia bertarung dengan sengit. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan apa saja. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, meninggalkan giok salju hitam untuk bertanya. Dengan cara ini, malam berlalu dengan cepat, dan ketika Lin Tiansan muncul kembali, dia datang ke pegunungan dengan bunga di mana-mana. Melihat bunga yang begitu indah, batu giok salju hitam sepanjang malam tiba-tiba menjadi bersemangat, indah. San You berkata, di sini, jarak lain, kamu akan bertemu dengan rangkaian bunga. Lalu pergi. Lin Tian tidak sabar untuk mendapatkan lebih banyak embun bunga, tetapi giok salju hitam ini bercanda, aku akan melihat peri bungamu, apakah itu benar atau tidak? Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara sampai dia sampai di perbatasan yang tembus cahaya, tetapi dia melewatinya tanpa ragu-ragu. Leng giok salju hitam di bawah buru-buru menyusul, dan mata Hario juga buru-buru menyusul. Bisa berjalan beberapa langkah, bunga-bunga di sekitar bergetar, dan kemudian kelopaknya terbang, tiba-tiba di mana-mana ada bunga. Lalu ada peringatan dalam kegelapan, tidak ada izin masuk. Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum. Saya sedang mencari seseorang. Siapa yang harus dicari? Suara itu datang dari tempat gelap lagi, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, peri bunga, bunga kamu Ji. Begitu kata-kata itu keluar, pria dalam kegelapan berkata dengan dingin, Hua Youji telah melanggar aturan istana dan telah dikurung. Apa? Kurungan? Lin Tian bingung, tetapi giok salju hitam tertawa, wah, saya pikir Anda hanya mencari seseorang untuk ditipu. Lin Tian berkata ke tempat gelap, saya tidak tahu aturan istana apa yang telah dia langgar. Dia berkolusi dengan orang luar. Mendengar ini, Lin Tian berkata, bahwa aku menemuinya. Wah, apa kau tidak mengerti? Kami tidak menyambut siapapun di sini, dan orang yang Anda cari tidak dapat melihat Anda, jadi silakan kembali. Lin Tian mengabaikan dan terus berjalan langsung, tetapi San You ketakutan. Apakah orang dewasa ingin masuk? Giok salju hitam juga sedikit tidak terduga, dan wanita dalam kegelapan berkata, mau buru-buru? Itu bagus. Beritahu Anda rangkaian bunga kami di Istana Baihua. Pada saat ini, bunga-bunga di sekitar tiba-tiba bergerak, dan kemudian around hutan. Pada saat yang sama, bunga-bunga ini terkadang berubah menjadi seorang wanita, dan kemudian menari senjata ajaib yang berbeda untuk menyerang Lin Tian. Tapi ada tembok di sekitar Lin Tian. Serangan orang-orang itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Melihat pemandangan ini, Hei Suiyu tertawa, sepertinya istana 100 bunga ini tidak bisa membantunya. Siapa tahu wanita-wanita itu menghilang satu persatu, lalu berjalan keluar dari bunga. Saya melihat bahwa wanita itu berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tetapi dahinya agak merah. Pada saat yang sama, gaun putih ada di tanah dan datang perlahan. Kemudian, bunga-bunga itu juga melompat keluar dari sekelompok wanita muda, dan kemudian melapor kepada wanita paruh baya, tetua kuno. Wanita yang disebut tetua kuno menatap Lin Tianleng dan berkata, wah, siapa kamu? Mengapa kamu mencari Hua Youji? Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu wanita yang baru saja berbicara? Ya, saya penatua diakon dari Istana Baihua, Gu Shuiwei. Saya bertanggung jawab atas urusan utama para murid Istana Baihua. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, saya teman Hua Youji, dan dia ditutup oleh Anda. Tentu saja, aku ingin melihatnya. Teman? Apakah menurut Anda peri bunga di Istana Baihua mungkin punya teman? Dan seorang pria? Bulan air kuno ini tidak percaya. Lin Tian harus berkata, kamu bisa membawaku menemuinya. Bagaimana jika tidak? Apakah Anda harus menerobos masuk? Bulan air kuno menatap Lin Tian dengan dingin, dan momentumnya sengaja dilepaskan. Di tengah bencana, pencapaian Lin Tian sedikit lebih baik daripada Hei Suiyu, tetapi Lin Tian tidak takut untuk mengatakan, tetua, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, atau saya akan menyakiti banyak dari Anda jika saya benar-benar melakukannya nanti.
Bagus, kamu bisa lolos dari susunan pergeseran bunga, tapi sulit bagimu untuk memanjat langit jika kamu ingin menerobos dariku. Tapi Lintian tersenyum percaya diri, bagaimana jika saya bisa menerobos? Gu Shuiwei sangat lugas, jika kamu bisa menerobos, aku akan membawamu menemuinya, tetapi jika kamu tidak bisa menerobos, pergi saja dari sini, jangan biarkan aku melihatmu. Iya. Kemudian bulan air kuno melambai dengan satu tangan, dan seluruh tubuh ditutupi dengan kelopak bunga, yang membentuk dinding besar dan langsung menghalangi jalan di depan. Wah, dinding kelopak ini bisa menahan tuan yang pas. Apakah Anda yakin ingin menerobos? Bulan air kuno bertanya lagi. Lin Tianxi tidak menganggapnya serius. Sebaiknya kamu memperkuatnya, atau aku akan memakainya nanti. Jangan menyesalinya. Cukup. Bulan air kuno itu penuh dengan kepercayaan diri, sementara He Suiyu ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian bisa menerobos. Bagaimanapun, dinding bunga terlihat sangat kuat. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian berdiri di dinding bunga dan tertawa, buka? Bunga-bunga itu semua menyebar, seperti kedatangan raja, dan berinisiatif membuka jalan bagi Lin Tian. Adegan ini membuat takut semua orang di Istana Baihua. Bulan air kuno bahkan menatap, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mengendalikan bungaku? Kamu bisa mengontrol, aku bisa, dan aku mengendalikan lebih dari kamu. Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian seluruh lautan bunga bergoyang di sana, seolah menyemangati Lin Tian. Kehadiran orang-orang ketakutan, bahkan jantung salju hitam Jade juga menakutkan, monster. Bulan air kuno dibutakan, karena dia ingin mengatakan bahwa mengendalikan bunga hanyalah sebuah area, tetapi sekarang Lin Tian dapat mengendalikan seluruh gunung. Bagaimana? Bisakah saya pergi ke Huayo Uji? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, bagaimana mungkin bulan air kuno tidak pernah berpikir untuk kalah dari Lin Tianou dan berkata, saya ingin bertaruh dan menyerah. Lin Tian tersenyum, lalu memandang mereka berdua, ayo pergi. San Souci buru-buru maju dan berkata, tuanku, Anda benar-benar kuat. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi He Suiyu sedikit takut di dalam hatinya. Terutama, wanita mudanya membiarkannya menangkap Lin Tian. Itu tergantung pada situasi ini, apalagi dirinya sendiri. Mungkin saja wanita mudanya mengirim banyak orang untuk mati. Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan He Suiyu, tetapi bertanya kepada Shuiwei kuno, apa kolusi antara Youji bunga ini dan orang luar? Mengapa saya harus dihukum? Gu Shuiwei berkata dengan wajah tak berdaya, Istana Baihua memintanya menjadi utusan klan tingkat menengah. Siapa tahu dia berkolusi dengan orang luar dan membunuh klan itu. Jadi setengah tahun yang lalu, dia dipenjara. Lin Tian tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri, bukankah orang asing ini membicarakanku? Bulan air kuno tidak tahu apa yang digumamkan Lin Tian. Sebaliknya, dia membawa Lin Tian dan ketiga orangnya melintasi pegunungan dan melihat sebuah bangunan mewah. Namun, bangunan ini terbuat dari tanaman, dan kemudian ada semua jenis bunga di sekitar tanaman. Dapat dikatakan bahwa sekilas, semuanya adalah bangunan kelompok yang dihiasi dengan ratusan bunga. Tetapi kedatangan Lin Tian mengganggu kemacetan, dan murid Istana Baihua yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, tetapi Gu Shuiwei memimpin mereka, jadi orang-orang ini bertanya-tanya siapa ketiga orang Lin Tian itu. Ketika mereka bertanya-tanya, seorang wanita muncul di kerumunan, yang telah diajar di Gunung Fengxian. Dia juga salah satu peri bunga, Belo. Luo putih ini bergegas sekaligus, ke bulan air kuno itu menginformasikan jalan, tetua kuno, dia, apakah dia? Apa yang terjadi padanya? Gu Shuiwei bingung, dan Bai Luo menjelaskan, dialah yang menghancurkan gerbang tengah, dan Huayo Uji juga memberontak karena dia. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu segera berseru, sementara beberapa berbisik, tidak heran anak ini mencari Huayo Uji. Mereka memiliki hubungan ini. Anak ini sangat besar sehingga dia datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Dari semua pembicaraan orang, Giok Salju Hitam tahu bahwa Lin Tian telah menyinggung orang-orang di Istana Baihua, dan dia juga memberikan peri bunga Huayo Uji ke dalam lubang. Ini membuat He Suiyu harus mengagumi Lin Tian dan berkata, kamu begitu kuat sehingga kamu bisa membuatnya patuh bahkan peri bunga. Lin Tian tidak berbicara, tetapi bulan air kuno menatap Lin Tian dan berkata, saya tidak berharap Anda menjadi orang itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika pintu itu menyinggung perasaanku, aku akan membunuhnya. Apakah ada pertanyaan? Wah, gerbang itu milik Istana Baihua kita. Jika kamu menghancurkannya, kamu akan melawan kami. Bulan air kuno segera mulai marah. Lin Tian berkata, mereka tidak main-main denganku, dan aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Bulan air kuno mengubah wajahnya, bangkit, dan kemudian mengumpulkan sihir bunga yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian mengelilingi tiga orang Lin Tian dengan kelopak bunga. He Suiyu sakit kepala.
Sekarang, apakah kamu punya cara untuk menerobos? Ya, tapi kalian berdua, aku harus mengurusnya. Lin Tian menghela nafas dan berkata, siapa yang ingin kamu urus? Lin Tian tertawa. Jika aku tidak menjagamu, aku khawatir kamu akan terjebak di istana Baihua nanti. Apa yang ingin dikatakan Hei Suiyu, tetapi bulan air kuno ini berkata, nak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Kamu tidak bisa menyakitiku. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Gu Shuiwei tidak mempercayainya. Dia juga mengubah kelopak menjadi pisau terbang. Kecepatannya sangat cepat. Dia menyerang ketiga Lin Tian. Lin Tian kemudian berkata kepada giok salju hitam, bodoh sekali. Tiup anginmu. Saya. Giok salju hitam tertegun dan tidak bereaksi. Bunga-bunga itu datang, dia harus memainkan sihir sistem anginnya sendiri. Hanya melihat angin untuk melawan hewan peliharaan Inyals turun, dan bulan air kuno mata dingin cara, Feri merampok awal saja. Selesai berkata, bulan air kuno meningkatkan kekuatan, dan kelopak itu melewati angin satu persatu, seolah-olah tiba di depan Lin Tian 3 orang. Batu giok salju hitam itu cara tertekan, nak, aku tidak bisa berpegang teguh pada hampir. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian menggunakan sihir 10.000 tumpukan, sementara sihir sistem angin Hei Suiyu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Angin kencang memecahkan kelopak bunga secara langsung, dan Shuiwei kuno dilarikan oleh angin yang tiba-tiba. Dalam sekejap, Shuiwei kuno dan sekelompok murid Bai Huagong dipukuli untuk terbang. Tapi giok salju hitam tertegun, lalu melihat angin yang dilepaskan sendiri. Ini, bagaimana mungkin? Aku baru saja meningkatkan kekuatan mantramu. Lin Tian bertanya pada Hei Suiyu dengan aneh, atau kamu? Ya, bagaimana? Hasil yang bagus. Lin Tian tersenyum percaya diri. Giok salju hitam agak sulit dipercaya, jadi dia terus menggunakan beberapa bilah angin, yang menjadi sangat kuat. Hei Suiyu menarik napas. Serangan ini tidak lebih buruk dari orang-orang di periode akhir perampokan Feri. Tentu saja, itu lebih dari 30 kali lebih kuat. Ini bukan lelucon. Ketika Hei Suiyu mendengarnya lebih dari 30 kali, seluruh orang tercengang dan bahkan ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian melakukannya. Tetapi orang-orang di istana Baihua saling mengepung, dan bulan air kuno berdiri diam, tetapi tidak berani mendekat. Anda... Gu Shuiwei sangat marah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin aku tidak menghancurkan istana 100 bunga, sebaiknya kamu membawaku menemui Huayo Uji. Gu Shuiwei tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tahu bahwa kekuatan ledakan batu giok salju hitam barusan terlalu kuat, dan tidak ada yang bisa dilawan. Tetapi Bai Luo itu tidak berdamai, tetapi juga berkata kepada bulan air kuno, tetua kuno, jangan kompromi, jika tidak, istana Baihua kita tidak akan memiliki aturan. Gu Shuiwei tidak mau, tetapi membeku dan berkata, apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Bai Luo tidak mengatakan apa-apa untuk sesaat, tetapi Gu Shuiwei harus memberitahunya, pergi, panggil kepala istana dan tetua lainnya. Bai Luo tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara, jadi dia dengan cepat menyelinap keluar dari sini. Lin Tian tidak peduli tentang itu. Dia tersenyum dan berkata, cepatlah, kesabaranku terbatas. Bulan air kuno tertekan, oke, aku menganggapmu. Saya melihat bulan air kuno memimpin jalan di depan saya, tetapi orang-orang di sekitar saya hanya bisa menyingkir satu persatu dan tidak berani menghalangi jalan. Tapi Hei Suiyu bermain dengan tangannya dan masih ingin memahami apa yang sedang terjadi. Lin Tian menatapnya dan berkata, jangan seperti orang desa. Ketika Hei Suiyu Dun kembali ke pikirannya, dia meletakkan tangannya dan memelototinya, percaya atau tidak, aku tidak akan membantumu. Bukan untukku? Ya, jika aku tidak melakukannya, apakah kamu akan menolak atanya? Giok salju hitam, seperti menggenggam pegangan Lin Tian, tersenyum bangga di sana. Lin Tian tersenyum pada Hei Suiyu dan berkata, jika tidak, saya bisa pergi dalam sekejap. Maka kamu dan dia akan terluka. Ketika Sanyo mendengar ini, dia terkejut dan menatap Hei Suiyu dengan cepat. Tuan, Anda, jangan tinggalkan saya. Black Snow Jade putih satu mata, pengecut. Sanyo terlihat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah Lin Tian dan yang lainnya pergi sebentar, tiba-tiba ada nafas yang semakin kuat di sekitarnya. Salju hitam dan kuda berdiri giok tertarik oleh nafas itu. Saya melihat hamparan bunga jatuh di udara, dan ada beberapa wanita duduk di petak bunga besar. Apalagi di tengah wanita, gaun warna-warni, alis juga bulu mata warna panjang, dan wajah juga riasan tebal, bibir merah. Melihat pria ini, Shuiwei kuno dan murid-murid istana Baihua dengan hormat berkata, Tuhan. Bai Luo menunjuk ke Lin Tian dan berkata, ini orangnya. Dia tidak hanya menculik Huayo Uji, tetapi juga datang ke pintu.
Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, wanita itu berkata, "Anak muda, saya telah menjadi pemimpin istana di Istana Baihua selama 500 tahun, tetapi saya berani menjadi sangat gila ketika saya pertama kali melihat alam Huashen." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu harus memanggil Anda pemimpin istana apa." Melihat Lin Tian bertanya pada dirinya sendiri kembali, wanita itu berkata sambil tersenyum, "Saya, penguasa Istana Baihua, memikirkan bulan dalam cuaca dingin. Liang Siwei lebih baik dari siapapun." Bahkan di awal perampokan Hei Suiyu, dia sedikit takut melihatnya. Tetapi Lin Tian masih tenang dan mudah tertawa dan berkata, "Kamu kenyang, tetapi kamu takut untuk merampok." Kata-kata Lin Tian, biarkan semua orang tidak tahu apa artinya, tetapi Leng Siweleng berkata, "Wah, apa kultivasi saya? Kapan harus menerobos? Apakah ada hubungannya dengan Anda?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya punya banyak cara untuk membantu orang melewati perampokan, dan saya berjanji bahwa meskipun saya gagal, saya tidak akan mati." Semuanya langsung kaget. Lagi pula, bagi banyak orang kaya, itu adalah pilihan hidup dan mati. Karena melintasi perampokan dapat berdampak pada tanah yang naik, dan jika gagal, mereka dapat dihancurkan atau menjadi abadi. Tetapi tingkat kegagalan kemungkinan besar akan ditelan oleh guntur, dan debu akan berterbangan. Jadi banyak kartu kultivasi orang sukses besar, mereka tidak berani mencoba sesuka hati, jika tidak mereka gagal, tetapi mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Tetapi jika kita tidak mencoba, masa hidup mereka yang melintasi perbatasan akan mencapai 5.000, kecuali kita dapat menerobos dan meningkatkan rentang hidup mereka. Saat ini, Liang Siwei serupa. Meskipun dia sangat sukses, dia tidak pernah mencoba karena dia gagal. Tapi sekarang kata-kata Lin Tian membuatnya ragu, "Wah, menurutmu aku akan mempercayaimu? Saya seorang dokter, dan saya lebih ahli dalam pengobatan. Percaya atau tidak, Anda yang memutuskan." Lin Tian menertawakan Liang Siwei. Liang Siwei tenggelam dalam pikirannya. Bagaimanapun, godaannya terlalu besar. Dan tetua lainnya telah melewati tahap perampokan selanjutnya. Cepat atau lambat, perampokan akan selesai. Jika Lin secara naif punya cara, itu berarti mereka juga bisa melewati perampokan sesuka hati di masa depan. Jadi satu persatu tetua melihat Liang Siwei dan menunggu jawabannya. Tapi Hei Suiyu berkata kepada Lin Tian, "Apakah kamu gila? Beranikah kamu menipu?" Tetapi Lin Tian mengirim suara untuk bertanya, "Curang, menurutmu apakah saya curang?" Orang bodoh semua tahu bahwa tidak ada jalan pintas atau tindakan pengamanan untuk melewati bencana. Mereka hanya bisa menahan guntur sendiri. Batu giok salju hitam itu telah berada di tahap awal perampokan. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi Lin Tian tersenyum, "Aku tetap berkata, percaya atau tidak." Giok salju hitam berdiri alis kuda untuk berkerut, tetapi luo putih itu sebenarnya ke Liang Siwei dan seterusnya berkata, "Tuan istana, tidak boleh tertipu." Bai Luo diajar oleh Lin Tian di Gunung Fengxian sebelumnya. Pada saat ini, Lin lebih baik mati daripada dilahirkan. Jadi Bai Luo dengan cepat menyela pemikiran Liang Siwei, tetapi Liang Siwei menyimpan secercah harapan, tetapi takut ditipu. Jadi Liang Siwei ingin mencoba kemampuan Lin Tian, jadi dia berkata kepadanya, "Sangat mudah untuk membiarkan aku mempercayaimu." "Oh, Tuan Liang, tidakkah Anda ingin memberi saya masalah?" Lin Tian segera bertanya dengan senyum aneh. Liang Siwei mengacu pada jembatan kayu tunggal tidak jauh, di bawahnya ada tebing, di depannya ada gunung, di mana ada menurunkan dan tanaman merambat di mana-mana. Tapi saya bisa melihat kilatan petir di udara dari waktu ke waktu. Meskipun guntur itu tidak sekuat Tian Lei, kekuatannya cukup untuk membuat seseorang melintasi perbatasan terluka parah. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat orang itu gagal dan berjanji untuk tidak mati, maka kamu punya cara untuk menghindari guntur ini. Liang Siwei mengatakan itu, salju hitam dan batu giok berdiri dan memandang Lin Tian. "Jangan tertipu, guntur itu cukup kuat untuk membunuhmu." Namun, Bai Luo tertawa dan berkata, "Wah, jika pemimpin istana kita berbicara, kamu berani pergi." Lin Tian melihat ke tempat itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah aku akan melihat bunga Yuji?" "Iya." Liang Siwei sangat lugas, dan Lin Tian Xiao berkata, "Garis itu, buka matamu." Mereka tidak berharap Lin Nai lewat, jadi mereka semua terlihat aneh, dan beberapa orang menertawakannya. Anak ini sangat berani sehingga dia bahkan berani bergegas ke Leishan dari Istana Baihua. Liang Siwei itu mengingatkan Lin Tian, "Wah, gunung di seberang kita adalah Leishan dari Istana Baihua, yang awalnya merupakan tempat pelatihan bagi orang-orang yang penuh uang, jadi saya tidak perlu mengatakan betapa mengerikannya itu." Tapi Lin Tian sudah berjalan ke jembatan dan melihat kilat yang melintas di udara. Petir kecil semacam ini jauh dari Tian Lei. Jalannya masih panjang, tetapi jika Anda tidak memiliki sarana perlindungan khusus,
Anda hanya akan dihancurkan atau bahkan dihancurkan. Bulan yang berpikir dingin tersenyum. Lin Tian berkata sambil tersenyum, maka kamu akan lihat. Dengan itu, Lin Tian melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan semua guntur dan kilat bergegas ke Lin Tian dalam sekejap, seperti ular berbisa. Orang-orang berpikir bahwa Lin Tian akan jatuh, atau kejang-kejang atau semacamnya. Bahkan giok salju hitam itu berpikir bahwa Lin Tian akan berteriak. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian mengizinkan serangan guntur dan kilat itu, dan Lin Tian juga mengeluarkan palu yang diikat guntur. Palu ini ditemukan di rawa sebelumnya. Sekarang palu ini gila menyerap guntur dan kilat. Lin Tian bermain dengan palu ini sebagai mainan. Orang-orang memandangnya secara langsung, tetapi Hei Suiyu bahkan lebih terkejut, orang seperti ini tidak bisa terangsang. Saat ini, Hei Suiyu sepenuhnya memutuskan untuk tidak memprovokasi Lin Tian, karena kemampuan Lin Tian sangat buruk. Untuk para tetua istana Baihua, mereka dikejutkan satu persatu. Beberapa orang juga berkata, dia bahkan mengabaikan guntur dan kilat ini. Liang Siwei juga menghela nafas, aku butuh beberapa hari dan malam untuk berjalan melewati jembatan ini, tapi dia cukup baik untuk menggunakan jembatan ini sebagai tempat bermain. Bai Luo tidak mau, di dalam hati diam-diam menegur, sial, ini biarkan dia kacau. Lin Tian pergi ke seberang jembatan dan menoleh untuk melihat orang-orang di istana Baihua dan berkata sambil tersenyum, saya di sini. Apakah Anda harus berjanji untuk bepergian? Liang Siwei secara alami tidak akan menyesal, tetapi juga berkata kepada Shui Wei kuno, tetua kuno, bawa dia ke Baihua Valley. Iya. Bulan air kuno memandang surga Xiaolin dengan aneh, dan kemudian membawa orang ke apa yang disebut lembah Baihua. Lembah 100 bunga ini sedang melalui jalan setapak, dan ketika Anda berjalan masuk, Anda dapat melihat bahwa ada tongkat di mana-mana di udara. Pada saat yang sama, tanaman merambat ini semuanya melilit seseorang, yaitu Hua Youji. Saya melihat Hua Youji lemah hingga koma, dan seluruh orang tergantung di udara, sampai Gu Shuiwei berteriak padanya, Hua Youji. Ketika Hua Youji mendengar ini, dia membuka matanya dengan linglung. Kemudian dia melihat para tetua di depannya dan bertanya, mengapa kamu di sini, para tetua? Bulan air kuno tidak berbicara, tetapi memandang Liang Siwei. Adapun Hua Youji, dia perlahan mendongak dan melihat pemimpin istana di kerumunan, Liang Siwei. Liang Siwei menatap Hua Youji. Apakah kamu ingin membunuh pria itu? Hua Youji menggelengkan kepalanya, sementara Hei Suiyu, yang berada di belakang semua wanita di istana Baihua, menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu berhubungan dengannya? Apa maksudmu dengan itu? Hei Sui bercanda, jika dia tidak berhubungan dengannya, mengapa dia lebih suka dihukum seperti ini daripada membunuhmu? Lin Tian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Liang Siwei berkata, kalian semua seperti ini, dan kalian perlu melindunginya. Hua Youji menjawab dengan samar, dia menyelamatkan saya dan kehilangan dermawan saya. Aku tidak akan berterima kasih. Orang-orang di istana Baihua memandang Lin Tian satu demi satu. Beberapa orang bertanya-tanya apa yang telah diselamatkan Lin Tian Hua Youji, tetapi Bai Luo kesal. Adapun Hei Suiyu, dia menatap Lin Tian dan berkata, baiklah, kamu menyelamatkannya. Kebetulan. Lin Tian berpikir itu hanya kebetulan. Adapun Liang Siwei, dia berkata kepada Hua Youji, dia datang untuk menemuimu. Hua Youji mengira dia berhalusinasi dan bertanya, apa? Kerumunan menjauh, dan Lin Tian serta Hei Suiyu berdiri di belakang kerumunan. Hua Youji mengangkat kepalanya dan melihat Lin Tian. Seluruh matanya menjadi lebih energik, tetapi dia tidak mengerti, mengapa kamu di sini? Aku datang ke sini untuk menjadi tamu, tapi aku tidak menyangka sesuatu terjadi padamu. Lin Tian sedikit malu. Bagaimanapun, Youji bunga ini seperti ini karena dirinya sendiri. Hua Youji bertanya-tanya mengapa Lin Tian datang ke sini dengan selamat, jadi dia menatap Liang Siwei dengan aneh, Tuan Istana, ada apa? Liang Siwei menjelaskan semuanya satu persatu, dan kemudian berkata, dengan cara ini, dia menerobos jembatan, jadi aku berjanji padanya untuk membawanya menemuimu. Mendengar ini, Hua Youji menatap Lin Tian dengan kaget. Liang Siwei memandang Lin Tian, wah, Bung, aku membiarkanmu melihat. Haruskah Anda memberitahu saya bagaimana cara bertahan dari perampokan? Lin Tian memandang Liang Siwei dan berkata, jika Anda ingin saya mengajari Anda cara melewati perampokan, Anda harus berjanji kepada saya 2 syarat. Begitu kata ini keluar, orang-orang di istana Baihua langsung tidak senang, terutama Bai Luo Dao, wah, kamu harus maju. Bukan kamu. Apa yang membuatmu bersemangat? Lin Tian menatap Bai Luo, sementara Bai Luo menatap Liang Siwei. Tuan Istana, jangan tertipu oleh bocah ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan masalah kecil untuk melewati perampokan. Saya pikir Tuan Liang akan memikirkannya.
Bailuo ingin terus memblokir, tetapi Liang Xiwei menatap Lin Tian leng-leng dan berkata, katakan, dua syarat yang mana? Pertama, biarkan dia pergi, pulihkan kebebasannya, dan berhenti mengganggunya. Setelah Lin Tian mengatakan ini, semua orang menatap Liang Xiwei. Namun, Bailuo memandang Liang Xiwei dan berkata, Tuhan, jika mulut ini terbuka, bagaimana kita bisa bersikap di masa depan? Liang Xiwei mengerutkan kening, dan menatap tetua lainnya. Bagaimana menurutmu? Para tetua ini juga harus melewati perampokan di masa depan. Jika ada cara untuk melewati perampokan, mereka akan bersedia melakukannya, jadi mereka setuju satu persatu. Bahkan bulan air kuno berbicara untuk Hua Youji. Dia dihukum begitu lama karena dia tidak menyerahkan pria itu. Sekarang pria itu ada di sini, saya pikir kejahatannya harus dihentikan. Para tetua itu setuju, sementara Bailuo segera menahan, tetapi Liang Xiwei memandang Lin Tian, ya, saya setuju, tapi bagaimana dengan yang lain? Saat ini, semua orang menatap Lin Tian, bertanya-tanya apa kondisi lainnya. Lin Tian menatap bulan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu punya embun bunga? Begitu kata-kata itu keluar, Bailuo meraih kuncir Lin Tian dan berkata, lihat, Tuan Istana, anak ini akan datang kepada kita. Liang Xiwei ragu-ragu, kami memiliki embun bunga di Istana Baihua. Berapa usia maksimum? Lin Tian berkata, mengerutkan kening Liang Xiwei, ini adalah rahasiaku di Istana Baihua, dan ini juga benda suciku di Istana Baihua. Aku tidak bisa memberitahumu. Kondisi kedua sangat sederhana, yaitu, jumlah tahun Hualu tertinggi memberi saya beberapa. Ketika Lin Tian tiba-tiba mengatakan kondisi ini, pemandangan segera menjadi hidup, dan para tetua juga malu satu persatu. Liang Xiwei bahkan lebih jelek, wah, sejujurnya, Hualu adalah sesuatu yang telah dikumpulkan bunga selama bertahun-tahun di tempat rahasia Istana Baihua kami, dan tempat rahasia itu penuh dengan krisis. Meskipun usia tertinggi, kami mempertaruhkan hidup kami untuk mengeluarkannya, bahkan hanya beberapa tetes. Ini menarik Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, Anda membiarkan saya pergi ke tempat rahasia. Adapun Hualu, saya akan mengambilnya sekarang. Bagaimana dengan itu? Orang-orang di Istana Baihua menatap satu persatu, sementara Liang Xiwei menatap, serius. Iya. Liang Xiwei melihat tetua lain sekaligus, dan tetua itu setuju. Bagaimanapun, mereka kehilangan banyak setiap kali mereka mengambil embun bunga. Lebih baik biarkan Lin Tian mencoba. Jadi Liang Xiwei setuju dan memandang Lin Tian. Jika kamu tidak mati di dalamnya, maukah kamu memberi kami setengah dari embun bunga yang dikumpulkan? Anda menggunakan saya. Lin Tian memahami artinya, dan Liang Xiwei tersenyum pahit, kami hanya bekerja sama satu sama lain. Lin Tian tidak merasakan apa-apa, jadi dia langsung setuju, ya. Liang Xiwei sangat senang. Pertama, biarkan seseorang menurunkan Hua Youji dan mengambil setetes embun bunga milenium untuk diambilnya. Segera Hua Youji hidup kembali, tetapi dia mendatangi Lin Tian dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah tempat rahasia, kamu tidak bisa pergi. Untuk tempat rahasia, mungkin orang-orang di Istana Baihua bisa membiarkan Lin Tian masuk sesuka hati. Bagaimanapun, kematian mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi Hua Youji tidak setuju. Bagaimanapun, Lin Tian adalah dermawan penyelamat hidupnya sendiri. Dia tidak ingin Lin Tian mati di sini. Tapi Lin Tian tersenyum percaya diri, jangan khawatir, ini hanya tempat rahasia. Sulit bagiku. Satu sisi Bailuo takut akan pertobatan Lin Tian, jadi dia menggunakan metode itu untuk merangsangnya. Wah, aku melihatmu akan kehabisan saat sampai di sana. Hua Youji meminta Lin Tian untuk tidak berurusan dengan Bailuo, tetapi berkata kepada Lin Tian, kami Istana Baihua sering menyuruh orang pergi ke sana untuk mendapatkan tetesan air, tetapi mereka terluka parah atau mati. Melihat hubungan Hua Youji, Lin Tian pertama-tama berterima kasih padanya lalu tersenyum dan berkata, kamu bisa menunggu. Hua Youji tidak berpikir Lin Tian tidak akan mendengarkan, tetapi giok salju hitam tersenyum pada Lin Tian. Wah, jangan terlalu percaya diri. Jika kamu benar-benar terjebak, kamu akan berada dalam masalah besar. Lin Tian terus menghabiskan embun saat ini, semakin maju semakin baik, jadi dia tidak peduli, dan berkata kepada Liang Xiwei dengan smile, tolong. Liang Xiwei melihat Lin Tian membuat keputusan, dan segera membawa Lin Tian ke kedalaman lembah Baihua bersama semua orang. Akhirnya, di atas platform batu, Liang Xiwei mengeluarkan liontin giok hijau berbentuk bunga dan meletakkannya di platform batu. Kemudian kekuatan Liang Xiwei menghantam liontin giok, dan pusaran hijau muncul di platform batu. Pada saat yang sama, Liang Xiwei memberitahu Lin Tian, lorong ini bisa bertahan paling lama 1 jam, jadi kamu harus keluar dalam 1 jam, jika tidak, kamu tidak akan keluar di dalamnya. Tidak bisakah kamu melihatnya lagi?
Giok salju hitam itu tidak bisa tidak bertanya cara. Liang Siwei menggelengkan kepalanya bagaimanapun, piring Giokku, buka paling banyak sekali sehari, dan sekali dibuka, pertahankan 1 jam. Itu masalah besar besok. Hei Suyu tidak menganggapnya berbahaya, tetapi Liang Siwei berkata, setelah ditutup, makhluk hidup apapun di dalamnya akan berubah menjadi ketiadaan. Jika dibuka nanti, itu akan hilang. Apa? Hei Suyu kaget. Ketika Hei Suyu terkejut, Lin Tian melompat ke pusaran dan menghilang. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, Lin Tian memberitahu Hei Suyu, tunggu di luar. Giok salju hitam baru saja kembali ke roh, di dalam hati mulai berkata, orang ini benar-benar tidak ingin mati. Hei Suyu tidak hanya mengkhawatirkannya, tetapi bunga Youji juga terlihat bermartabat, sementara Bai Luo tersenyum, aku tidak tahu ketinggian bumi. Di wilayah rahasia ini, Lin Tian melihat bunga di mana-mana, tetapi bunga ini bukanlah bunga biasa, melainkan bunga besar, seperti jamur raksasa yang melayang di udara. Ketika Lin Tian berjalan di bawah bunga-bunga ini, dia bisa melihat batang bunga besar, seperti pilar batu. Bunga-bunga ini, setidaknya selama ribuan tahun. Melihat bunga seperti itu, Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, Lin Tian merasa ada banyak nafas yang tersembunyi di bunga-bunga ini, dan Lin Tian membuka matanya. Anda dapat melihat esensi dari bunga-bunga ini di langit. Saya melihat bunga-bunga ini menjadi halus dan menyamar sebagai bunga satu persatu, dan mengintip Lin Tian di sana, bahkan berbisik, seolah-olah mereka menertawakan Lin Tian. Melihat pemandangan ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, semuanya halus. Tidak bisakah kamu keluar dan berbicara? Kata-kata Lin Tian, biarkan bunga-bunga ini segera berkotek, dan beberapa bunga juga membuat suara gadis-gadis kecil, manusia kecil. Kamu hanya memiliki sedikit kultivasi, berani datang ke sini, tidak takut mati? Lin Tian mengguncang kipas angin dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku takut mati? Kamu tidak melihat kekuatan kami. Gadis kecil itu menakut-nakuti, tapi Lin Tian masih tidak takut, lalu coba. Baiklah, kami akan memberitahu Anda betapa bagusnya itu. Gadis kecil itu berkata, dan bunga-bunga bergetar di sekelilingnya. Di ruang dan waktu ini, ada semua jenis bunga harum dan serbuk sari yang tak terhitung jumlahnya. Serbuk sari berkumpul di sekitar hutan untuk membentuk penutup merah muda, dan kemudian menjebak hutan. Gadis kecil itu berkata dengan bangga, lihat, saudariku, kamu bisa menjatuhkanmu jika kamu mau. Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia mengguncang kipasnya dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan benih. Benih ini milik iblis pohon kecil sebelumnya, dan Lin Tian melihat benih itu dan berkata sambil tersenyum, hanya ada kekuatan sistem kayu di sini. Kamu bisa menyerapnya dengan mudah, tapi dalam proses penyerapan, aku akan mengajarimu cara berkultivasi. Benih itu masih lemah dan tidak dapat berbicara, tetapi ia sadar, dan Lin Tian memegangnya, dan satu persatu meneruskan metode kultivasi mental kepadanya. Kemudian benih itu melayang dan mulai memancarkan roh Raja Hijau, sehingga seluruh benih berkilau cahaya hijau. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat sedikit cahaya hitam di lampu hijau. Peri bunga itu tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, tetapi roh jahat yang dilepaskan oleh benih ini semakin kuat, dan kemudian kekuatan penutup serbuk sari itu diserap oleh benih ini sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, sampulnya segera teli hancur, dan peri bunga terkejut satu persatu, terutama gadis kecil itu bertanya dengan aneh, apa ini? Mengapa itu bisa menyerap kekuatan kita? Seperti kamu, itu semua goblin, tapi kamu iblis bunga, itu iblis pohon, tapi kekuatannya hampir sama, jadi harus mengikuti metode kultivasiku untuk menyerap kekuatanmu. Lin Tian menjelaskan sambil tersenyum. Peri bunga itu tidak percaya, jadi mereka melepaskan lebih banyak kekuatan dan membentuk penutup merah muda yang lebih kuat. Melihat sampul merah muda, benih itu lebih bahagia. Setelah beberapa saat, benih itu perlahan berubah bentuk, dan akhirnya berubah menjadi seorang anak, dan kemudian berdiri di depan hutan. Saya melihat anak ini tanpa pakaian. Dia berusia sekitar 5 atau 6 tahun, tetapi matanya hijau muda, dan Lin Tian penuh hormat, dewasa. Dapatkan gaun, atau itu terlalu jelek. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, dan bocah lelaki itu memandang dirinya sendiri, lalu berbalik, dan kemudian gaun hijau muncul. Pakaian hijau adalah perubahan dari beberapa pohon kecil dan tanaman merambat, seperti anak kecil yang terjerat dengannya. Lin Tian mengangguk puas dan berkata, ya. Tapi satu persatu, peri bunga dalam kegelapan terkejut. Hanya sebentar, mereka bisa diubah menjadi bentuk manusia. Itu tidak mungkin. Gadis kecil di peri bunga tidak mempercayainya. Lin Tian tertawa dan berkata, kamu terus melepaskan, itu bisa menjadi lebih kuat. Peri bunga ini bukan idiot,
jadi mereka berhenti satu persatu, dan gadis kecil itu masih jalan napas, kami tidak akan tertipu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak tertipu, aku akan membiarkannya menyerap kekuatan bunga-bunga ini. Kamu berani? Gadis kecil itu sedang terburu-buru, dan Lin Tian memandang iblis pohon kecil itu dan berkata sambil tersenyum, silakan. Bocah iblis pohon kecil itu datang ke sekuntum bunga, dan kemudian meletakkan tangannya di jalan bunga. Ketika dia siap untuk menyerapnya, roh bunga ketakutan satu persatu dan membiarkan Lin Tian berhenti. Gadis kecil itu juga bertanya pada Lin Tian, apa yang kamu inginkan? Sederhana saja. Aku ingin Hualu, dan itu bagus. Lin Tian tersenyum, dan peri bunga terkejut satu persatu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Tidak mau? Ini dia. Pada saat ini, beberapa bunga secara bertahap muncul di beberapa kelopak. Ada 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan 3000 tahun. Lin Tian secara alami mengumpulkan bunga dan embun satu persatu. Bagaimanapun, bunga dan embun hanyalah harta karun bagi mereka. Tapi Lin Tian tidak puas. Dia bertanya kepada bunga-bunga itu, apakah ada hal lain? Kurasa tidak. Kami mengumpulkannya beberapa tahun yang lalu. Gadis kecil itu merasa sedih. Peri bunga lain juga mengatakan bahwa mereka benar-benar pergi, tetapi Lin Tian menatap ke kejauhan. Ada kabut, jadi Lin Tian bertanya, di mana itu? Disitulah nenek Hua tinggal, tapi dia tidak akan membiarkan kita mendekat, atau dia akan mati. Gadis kecil itu mengeluh. Lin Tian tidak peduli, tetapi membawa iblis pohon kecil itu selangkah demi selangkah. Peri bunga itu mengira Lin Tian gila, tetapi Lin Tian mengambil langkah untuk memasuki kabut. Tetapi saat ini, ada tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di kabut, dan kemudian mereka mengikat kaki Lin Tian. Pada saat yang sama, suara seorang wanita tua terdengar di udara, berani sekali. Berani datang ke sini? Tapi Lin Tian melihat tanaman merambat ini dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak lain adalah aku. Lucu, apa yang kamu lakukan dan apa yang aku lakukan? Wanita tua itu membenci Lin Tian dan tidak menganggapnya serius. Lin Tian memandang iblis pohon kecil itu, anak kecil, aku akan memberikannya padamu. Setan pohon kecil meletakkan tangannya di tanaman merambat ini, yang segera mengering dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Wanita tua dalam kegelapan itu terkejut. Apa asal-usul goblin ini? Lin Tian tersenyum dan berkata, ini jauh lebih maju darimu. Tidak mungkin. Itu hanya iblis pohon kecil. Bisakah itu bersaing dengan bunga kita? Wanita tua itu bukan saluran. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi tersenyum dan berkata, aku akan membawanya masuk dan bermain denganmu. Wanita tua itu memarahi, jika kamu berani masuk, aku akan membunuhmu. Tetapi wanita tua itu tidak bisa menghentikan Lin Tian dan iblis pohon kecil, yang membuat satu orang menghilang dalam kabut. Peri bunga bingung satu persatu, terutama gadis kecil yang bersembunyi di sekuntum bunga dan berkata, dari mana asal-usul manusia ini? Itu bisa membuat nenek sangat marah. Peri bunga itu tidak tahu dari mana Lin Tian berasal, mereka hanya bisa menunggu di luar. Tetapi ketika Lin Tian melewati kabut, dia melihat jalan bunga yang sangat besar, dan ada pohon anggur yang melilitnya di bawah jalur bunga. Sekilas, itu terlihat seperti pohon yang menjulang tinggi, dan ketika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat awan jamur besar dari bunga berwarna-warni di kepala Anda. Lin Tian melihat dan menghela nafas, Anda memiliki setidaknya puluhan ribu tahun kultivasi. Benar, kata sang nenek. Saya telah melakukannya selama 50.000 tahun. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia segera berkata, kamu pasti memiliki embun bunga 10.000 tahun. Wah, aku tidak akan memberikannya padamu. Cara keras kepala nenek itu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu tergantung padamu tidak bisa menghentikan kami. Bersenandung. Saya adalah iblis 50.000 tahun. Tahukah Anda apa artinya 50.000 tahun? Nenek itu membenci cara. Lin Tian Xiao berkata, 50.000 tahun, itu sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu belum melintasi dunia iblis, paling banyak, itu seperti dunia manusia. Anak kecil, jika aku tidak melewati perampokan dan menjadi iblis, aku juga bisa menyelesaikanmu. Ketika nenek selesai, tubuh besar itu mulai berubah dan akhirnya berubah menjadi seorang wanita tua. Wanita tua itu memiliki semangat yang kuat, dan dia memegang kruk dengan rambut putih dan memandang Lin Tian dengan jijik. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa membunuhku. Apakah kamu tidak bergantung pada pria kecil ini? Biarkan saya menyelesaikannya dulu. Wanita tua itu berkata, lalu dia menatap iblis pohon kecil itu dan melambaikan tangannya. Kemudian aliran udara yang kuat, semua mengenai iblis pohon kecil, langsung mengenai iblis pohon kecil untuk terbang. Wanita tua itu kemudian menatap Lin Tian dan berkata, sekarang apakah kamu tahu aku kuat?
Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana kamu akan membunuhku? Sangat sederhana. Hancurkan kamu. Wanita tua itu memiliki mata yang dingin, dan bunga serta tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian dia melilit Lin Tian. Setan pohon kecil ingin membantu Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa wanita tua itu melepaskan seikat bunga, mengisolasi iblis pohon kecil langsung di sana, dan mengancam, kamu berani bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Setan pohon kecil ingin menyerap semua bunga ini, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, jangan khawatir, dia dan aku akan menyelesaikannya. Mendengar kata-kata Lin Tian, iblis pohon kecil itu segera menjadi tenang, sementara neneknya menertawakan Lin Tian. Kamu bilang kamu akan menyelesaikanku? Aku mendengarmu benar. Lin Tian memandangi bunga-bunga itu dan berkata sambil tersenyum, menurutmu apakah bunga dan tanaman merambat ini bisa membawaku? Wah, aku adalah kekuatan sulur bunga. Aku bisa menghancurkan Sanxian yang umum. Apakah menurutmu tubuhmu, atau kekuatanmu, lebih kuat dari mereka? Nenek itu tertawa. Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian reinkarnasi Wan Shen dibuka. Kekuatan menelan yang kuat secara langsung menyerap kekuatan tanaman merambat bunga ini. Mata nenek membelalak ketika dia tahu, bagaimana kamu bisa menyerap kekuatan iblis bunga kami? Lin Tian memandang iblis pohon kecil itu dan berkata sambil tersenyum, ada roh yang begitu baik. Kembangkan dengan cara yang kuberikan padamu. Suara rahmat iblis pohon kecil, lalu duduk, lalu dia berubah menjadi pohon kecil, dan Lin Tian membimbing di tepi. Melihat Lin Nai baik-baik saja, nenek itu berkata, sialan, aku tidak percaya kamu bisa terus berjalan. Lin Tian mengabaikannya, tetapi terus membantu iblis pohon kecil di sana. Tetapi batu giok salju hitam di luar negeri sedang terburu-buru, karena 1 jam akan segera berlalu, dan bulan pemikiran dingin berseru, jika kamu tidak keluar lagi, kamu akan mati. Aku akan masuk dan melihat-lihat, kata Hei Sui. Bunga Yuji juga berkata, aku juga masuk. Liang Xiwei memandang mereka dan berkata, tempat rahasia ini hanya bisa dimasuki oleh 1 orang pada satu waktu, jadi kamu tidak bisa masuk sekarang. Hei Sui tidak mempercayainya, tetapi juga bergegas ke pusaran, dan itu rebound pada saat berikutnya. Ini membiarkan giok salju hitam tertekan, apakah dia benar-benar akan mati di dalamnya? Liang Xiwei berkata tanpa daya, tidak terkecuali. Alis giok salju hitam berkerut, menatap pusaran air dan berkata, dia tidak akan mati dengan mudah. Bunga Yuji juga tidak percaya, tapi luo putih itu sebenarnya dalam kegembiraan besar itu terkekeh, pantas. Dengan cara ini, orang-orang menunggu pusaran menghilang sepenuhnya, dan platform batu menjadi benar-benar tenang. Pada saat itu, bulan yang berpikir dingin tersesat, ini benar-benar gagal. Saat ini, tidak hanya Liang Xiwei, tetapi juga para tetua tertekan. Jelas, mereka juga ingin Lin Tian memberitahu mereka cara melewati perampokan. Tapi siapa yang tahu kapan Lin Tian masuk, dia tidak akan keluar. Tapi Hei Sui bertanya, kapan saya bisa membuka ini lagi? Hari baru. Liang Xiwei itu berkata, dan alis giok salju hitam terkunci, lalu aku menunggu di sini, besok mengundangmu untuk datang. Liang Xiwei bisa merasakan mood Hei Sui, jadi dia berkata tanpa daya, Bunga Youji, kamu tinggal bersamanya. Ya, Tuhan. Hua Youji memimpin, dan Liang Xiwei segera membawa orang pergi dari sini. Black Snow Jade kemudian bertanya pada bunga itu Yuji, bisakah kamu baik-baik saja? Saya tidak ingin dia melakukan apa-apa, tetapi di masa lalu, setelah ditutup, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Hua Youji terlihat jelek. Tapi Hei Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang ini sangat mengerikan, bagaimana dia bisa mati? Meskipun Hua Youji sangat sedih, dia tidak dibesar-besarkan seperti Hei Sui, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, gadis ini, apa hubunganmu dengan Tuan Lin? Saya. Tidak masalah. Black Snow Jade berkata dengan santai, Bunga Yuji tidak percaya. Aku melihatmu sangat peduli dengan penampilannya, Mervy apakah kamu menyukainya? Giok salju hitam berdiri kuda untuk menatap mata besar, seperti dia. Anda bercanda. Saya ingin menangkapnya dan membunuhnya. Begitu Hei Sui bersemangat, dia berkata, bunuh dia. Apakah Anda tidak senang dia meninggal? Black Snow Jade Lang di bawah gumaman cara, benar, aku bisa pergi kembali melapor ke wanita. Muda tapi Hei Sui tidak mau pergi. Dia selalu ingin melihat apakah Lin Tian dapat dilihat besok, jadi dia mengambil suasana hatinya dan berkata, saya akan mengkonfirmasi ulang besok. Jika aku mati, aku akan sangat bahagia. Hua Youji berkata dengan setengah percaya diri, menurutku kamu tidak bahagia, tapi sedih. Omong kosong. Hei Sui menatap, lalu duduk dan menutup matanya, tapi dia terlalu mengenal dirinya sendiri.
Terutama pada saat dia tahu bahwa Lin Tian akan mati, Hei Suyu merasa bahwa dia tidak ingin Lin Tian mati sesaat. Dia ingin masuk dan menemukannya. Perasaan seperti ini membuat giok salju hitam tertekan. Aku datang untuk mengambil nyawanya, bagaimana bisa punya ide padanya? Lin Tian tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi dia masih di sana untuk membantu iblis pohon kecil itu. Budidaya iblis pohon kecil telah melonjak, dan setengah hari kemudian, kultivasinya telah mencapai 5.000 tahun budidaya iblis. Budidaya iblis 5.000 tahun ini bukanlah iblis biasa. Itu adalah iblis dengan roh Raja Hijau. Oleh karena itu, nafas iblis pohon kecil menakuti iblis bunga dalam kegelapan, monster. Lin Tian tersenyum pada iblis pohon kecil itu dan berkata, "Oke, roh di sini tidak berpengaruh padamu." Setan pohon kecil berubah menjadi dewasa, dan bocah lelaki itu menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Pada saat yang sama, dia sangat tampan, tetapi dia memandang Lin Tian dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, dewasa." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Lumayan. Berkat bantuan orang dewasa, saya telah mencapai ini." Dia berkata dengan senyum gembira, sementara Lin Tian tertawa, "Sepertinya aku belum tahu namamu." Setan pohon malu, ayahku suka memanggilku setan. Kecil, oh, tidak ada nama? Iya. Setan pohon kecil itu sangat malu, dan Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Kamu sangat besar, kamu harus punya nama." Setan pohon kecil itu bertanya, "Tolong beri aku namamu." Lin Tian memikirkannya dan berkata, "Kamu dipanggil Mujue." Jue kayu? Iya. Lin Tian memberi nama sesuka hati, dan iblis pohon kecil itu menangis dengan penuh semangat, seperti anak kecil, "Saya punya nama." Melihat reaksi Mujue, Lin Tian dengan enggan tersenyum, "Ayo pergi." "Ya, tuanku." Lin Tian keluar dari pembuluh darah iblis dengan mudah. Namun, setelah dia keluar, peri bunga di sekitarnya sepertinya menghilang. Tidak hanya itu, pintu keluarnya juga hilang, yang membuat Lin Tian bertanya-tanya, "Semua hilang." Suara nenek berdering, "Ini, untukmu, setiap kali kamu buka 1 jam, dan setelah 1 jam, kamu tidak akan melihat apa-apa, dan akan ditelan oleh kekuatan aneh di sekitarmu." Lin Tian tertawa, "Aku akan melihat kekuatan apa yang bisa memakanku." Selesai berkata, Lin Tian terus bergerak maju bersama Mu Jue, dan kemudian salju mulai turun, dan suhu di sekitar turun tajam. Meskipun Mujue memiliki 5.000 tahun kultivasi, kepingan salju ini membuatnya menggigil. "Dewasa, ada apa?" Lin Tian berkata, "Ini salju peri." "Qian Sui? Apa itu?" Wu Jue ragu, dan Lin Tian menjelaskan, salju peri adalah kepingan salju yang unik di dunia peri. Kayu tidak terlalu pengertian, tetapi Lin Tian ragu, mengapa kepingan salju semacam ini muncul di sini. Tapi nenek dalam kegelapan tersenyum dan berkata, "Wah, aku tidak menyangka kamu tahu apa ini. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Inilah yang membuat tempat rahasia ini unik." "Unik?" "Ya, selama kalian manusia masuk selama 1 jam, mereka pasti akan menjadi seperti ini, dan kemudian selama orang-orang yang masih di sini akan mati beku, dan kemudian pada saat kalian membukanya, orang-orang yang mati beku akan berubah menjadi gas yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak," kata nenek itu bangga. Lin Tian tidak menyangka tempat rahasia ini begitu unik, tetapi saat ini, iblis pohon kecil itu tidak bisa menahannya dan mulai membeku. Melihat pemandangan ini, nenek sangat senang, "Haha, kamu sudah selesai." Tapi Lin Tian tidak melakukan apapun. Dia berkata kepada nenek, "Kepingan salju semacam ini tidak bisa membekukanku." Nenek itu berhenti tertawa dan bertanya dengan aneh, "Mengapa kamu baik-baik saja? Ada raja api di hutan benda langit." Salju peri semacam ini, baginya, hanyalah gerimis salju. Itu tidak banyak berpengaruh sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian meletakkan tangannya di atas iblis pohon kecil itu, yang segera kembali normal. Adegan ini membuat nenek tidak mau, dan masih berkata, "Jangan bangga, nak, kepingan salju ini semakin kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Lin Tian duduk, dan kemudian melanjutkan membiarkan Jue kayu meletakkan tangannya di bahunya. Dengan cara ini, kayu tidak akan pernah membeku, dan Lin Tian menutup matanya dan perlahan menikmati salju. Nenek itu memarahi dalam hatinya, "Aku tidak percaya kamu selalu bisa begitu tenang." Dengan cara ini, Lin Tian duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa, dan kepingan salju tumbuh sedikit lebih besar dan segera menutupi mereka di sana. Nenek mengira Lin Tian membeku, dan dia berkata, "Saya sudah mati sekarang." Tetapi sampai keesokan harinya, tiba-tiba, bunga musim semi yang hangat, kepingan salju menghilang, dan bunga muncul lagi di mana-mana. Nenek itu tahu bahwa seseorang pasti telah membuka tempat rahasia di luar, dan yang paling mengejutkannya adalah Lin Tian dan iblis pohon tidak menghilang.
Tidak hanya itu, Lin Tian juga membuka matanya, melihat bunga-bunga di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, kita telah bertemu lagi. Satu persatu, bunga-bunga itu terkejut, dan nenek dalam kegelapan bahkan lebih terkejut. Apakah kamu monster? Itu hampir seperti yang kamu katakan. Ketika Lin Tian tersenyum aneh, dia tidak berbicara lagi. Kemudian dia mengambil Mujue dan pergi ke pusaran air. Di giok salju hitam di luar, saya melihat pusaran baru muncul. Tepat ketika saya akan masuk, Lin Tian dan Mu Jue muncul di dalam. Orang-orang di istana Baihua saling menatap, terutama Bailuo berkata, bagaimana mungkin? Hei Suyu menghela nafas lega, tapi melihat orang asing, Mu Jue, tapi bingung, apakah dia? Lin Tian telah membuat kayu Jue mengumpulkan nafas dan menjadi manusia dengan caranya sendiri. Jadi tidak ada yang tahu bahwa dia adalah iblis, tetapi Lin Tian menjelaskan, dia ditemukan di dalamnya. Ditemukan di dalamnya? Giok salju hitam menunjukkan tampilan yang aneh, dan orang-orang dari istana 100 bunga saling memandang. Secara khusus, Liang Siwei terlihat curiga dan menatap Lin Tian. Kami berada di tempat rahasia. Tidak mungkin ada orang luar. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa tempat rahasia itu tidak bisa hidup selama 1 jam? Lin Tian menertawakan Liang Siwei. Bulan berpikir dingin Leng berikutnya, ini. Faktanya, ada banyak celah ruang di tempat rahasia. Itu normal bahwa seseorang secara tidak sengaja jatuh dari beberapa tempat. Ruang retak? Mereka tercengang, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, oke, izinkan saya berbicara tentang keuntungan saya di dalamnya. Lin Tian mengeluarkan embun bunga dan memberikannya ke istana 100 bunga. Adapun embun bunga tingkat tinggi lainnya lebih dari 3 atau 4.000 tahun, disimpan secara alami dan tidak memberitahu orang-orang ini. Tapi meski begitu, istana 100 bunga itu memandangi tumpukan embun bunga 1000 tahun, 2000 tahun, juga tersenyum dan mekar. Liang Siwei menatap Lin Tian penuh harap, aku telah berjanji padamu kedua syarat itu. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara bertahan dari perampokan? Ini membuat tetua yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Tian. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan mereka. Lin Tian menertawakan Liang Siwei dan berkata, oke, pergilah keluar lembah bunga, atau guntur akan datang, dan kamu akan ditinggalkan. Bulan berpikir dingin Leng berikutnya, sekarang menyeberangi perampokan. Apa? Apakah Anda takut saya akan mengadu Anda? Atau apakah Anda ingin menunggu? Lin Tian menatap Bulan dan bertanya dengan aneh. Liang Siwei tidak mempersiapkan pikirannya, dan dia tidak sepenuhnya percaya pada Lin Tian. Lagi pula, jika hal semacam ini gagal, tidak akan ada tempat untuk mati. Lin Tian tersenyum melihat keraguan Liang Siwei. Jangan khawatir, aku di sini. Kamu tidak akan pernah mati. Benarkah? Liang Siwei memandang Lin Tian dengan aneh, dan merasa Lin Tian tidak seperti pembohong. Lin Tian berjanji, percayalah, pergi saja keluar bersamaku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi. Orang-orang di istana Baihua segera memandang Liang Siwei satu persatu, menunggunya membuat keputusan. Sementara Bailuo berkata dengan mendesak, Tuan Istana, jangan tertipu, atau kamu akan mendapat masalah ketika kamu dibunuh oleh Tian Lei. Tapi Liang Siwei berpikir, bagaimanapun juga, sudah lama sejak dia terjebak dalam kultivasi ini, dan dia tidak tahu kapan dia bisa melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, Liang Siwei memandang Shui Wei kuno dan beberapa tetua, penatua, jika saya gagal, Anda dapat memilih kepala istana lagi. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu ketakutan, dan beberapa orang yang tidak menyerah berkata bersama, Tuan Istana. Melihat reaksi semua orang, Liang Siwei berkata sambil tersenyum, aku tidak harus mati, apa yang kamu lakukan? Meskipun Liang Siwei berkata demikian, semua orang tahu bahwa perampokan ini bukan lelucon, jadi orang-orang ini sangat khawatir. Bahkan giok salju hitam mendatangi Lin Tian dan berbisik, wah, apakah kamu yakin tidak bercanda? Kamu melihatku seperti lelucon. Lin Tian bertanya, tetapi giok salju hitam ini meragukan. Adapun Hua Youji, yang merupakan orang dari istana Baihua, dia tentu tidak ingin pemimpin istana mengalami kecelakaan. Jadi Hua Youji menatap Lin Tian dan bertanya, Tuan Lin, bisakah Anda benar-benar membantu Tuan Istana kami? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti Tuan Istanamu. Kata-kata Lin Tian meyakinkan Hua Youji. Liang Siwei juga siap berangkat. Dia memandang Lin Tian Dao dan berkata, ayo pergi. Kemudian mereka keluar dari lembah Baihua dan sampai di gurun di luar istana Baihua. Bagaimana kalau di sini? Liang Siwei bertanya, dan Lin Tian melihatnya dan berkata sambil tersenyum, iya, tapi biarkan orang-orangmu menjauh. Saya ingin mengatur arai. Susunan? Liang Siwei bingung, sementara yang lain juga bingung.
Adapun Lin Tian mengangguk, saya akan menggunakan arai untuk membantu menahan beberapa kekuatan. Liang Siwei mengerutkan kening, ada banyak orang yang menggunakan arai untuk membantu melawan, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menahan serangan guntur. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada 9 cara Tian Lei. 3 yang pertama relatif lemah, tetapi 3 tengah lebih kuat, dan 3 belakang lebih kuat. Mereka bahkan memakai jiwa. Liang Siwei juga tahu bahwa ada 9 guntur di langit, tetapi dia melihat penampilan percaya diri Lin Tian dan bertanya, bisakah kamu benar-benar menolak barisanmu? Percayalah, lakukan apa yang aku katakan. Liang Siwei hanya terlihat baik di mata orang-orang dan membiarkan mereka bubar. Para tetua dan orang-orang di istana Baihua harus mundur satu persatu, tetapi mereka membicarakannya. Bahkan ketika He Suiyu berdiri di kejauhan, dia menatap Lin Tian yang berdiri di sekitar Liang Siwei dan bergumam, bisakah orang ini benar-benar menggunakan arai untuk menahan guntur? Lin Tian mengabaikan keraguan orang, tetapi mengatur susunan di sekitar bulan yang berpikir dingin. Liang Siwei melihatnya dengan ragu sampai 1 jam kemudian, Lin Genius berhenti dan berkata, oke. Liang Siwei melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu hanya penutup tembus pandang. Lalu dia tidak mengerti, hanya penutup seperti itu? Ya, tapi jangan khawatir, itu cocok dengan senjata ajaibku, cukup untuk membiarkanmu melewati kesulitan. Lin Tian tertawa. Liang Siwei ingin tahu tentang senjata ajaib di mulut Lin Tian, tetapi Lin Tian melihat sekeliling langit dan berkata, kamu bisa memimpin Tian Lei. Liang Siwei tahu bahwa begitu guntur mengarah ke langit, itu berarti dia akan melewati perampokan, dan dia tidak bisa berhenti di tengah-tengahnya, jadi dia ragu-ragu, menarik napas dalam-dalam, dan mendorong kekuatan internalnya untuk merasakan langit. Pada saat ini, langit berubah secara dramatis, seolah-olah badai akan datang, dan orang-orang di dekatnya ketakutan satu persatu. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melewati perampokan? Bagaimana jika pemimpin istana meninggal? Beberapa orang pemalu, terutama guntur dan kilat di langit, yang sangat mengerikan. Lin Tian melirik warna guntur dan kilat. Dia berkata sambil tersenyum, itu lebih baik daripada bintang guntur. Guntur bintang 1? Liang Siwei tidak mengerti dengan baik, tetapi Lin Tian berkata, Tian Lei dibagi menjadi 1 bintang dan 9 bintang, dan kekuatannya berbeda. Tian Lei semacam ini berubah sesuai dengan bakat semua orang, dan Anda menarik 2 bintang Tian Lei, yang berwarna oranye. Apakah akan mengerikan? Katanya setelah suara. Jangan khawatir, aku di samping. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan palu itu. Ketika Lin Tian melemparkan palu ke atas susunan, palu itu melayang di sana, dan Liang Siwei bertanya-tanya, kamu adalah senjata ajaib, dapatkah kamu membantu? Tidak apa-apa untuk mencocokkan arai. Lin Tian menjelaskan bahwa bulan penuh dengan pikiran dingin, surat itu penuh dengan keraguan, tetapi sekarang setelah selesai, dia tidak berani mundur dari rasa takutnya dan hanya bisa menunggu guntur pertama jatuh. Di kejauhan, Hua Youji bertanya pada He Suiyu, hei gadis, bisakah dia membantu tuan istana kita? Sejujurnya, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa aku bisa membantu perampokan. Giok salju hitam itu mengembun dengan cara yang berat. Ini membuat Hua Youji semakin khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian seseorang berteriak, lihat, guntur pertama akan turun. Semua orang mendongak. Di awan gelap, ada guntur seperti tali jatuh dari langit, dan itu terbelah. Targetnya adalah area di mana bulan pikiran dingin berada. Liang Siwei dengan cepat mengumpulkan penutup dan mencoba menahan guntur pertama. Namun, setelah guntur pertama menghantam arai, arai bergetar. Kemudian semua guntur dan kilat terbang ke palu lagi, dan tiba-tiba mereka berkumpul di palu. Liang Siwei bahkan tidak menyentuh seberkas petir, yang membuatnya terlihat terkejut, ini. Tidak hanya Liang Siwei, tetapi juga para tetua di kejauhan tampak terkejut, terutama Shu Yue kuno tergagap, bahkan Tian Lei tidak bisa menyentuh tuan istana. Selain itu, salju hitam J juga membeku, bagaimana dia melakukannya pada akhirnya. Hua Youji terlihat penuh harap, sepertinya kepala istana bisa menolaknya. Lin Tian berkata kepada Liang Siwei sambil tersenyum, 3 yang pertama seharusnya tidak menyentuhmu, tetapi yang keempat dan keenam dapat menyentuhmu. Tetapi kamu dapat yakin bahwa dengan susunan dan senjata ajaibku, kamu dapat mengurangi lebih dari 2/3 kekuatanmu. Mendengar 2/3, Liang Siwei sudah terkejut. Jika saya bisa melemahkan 2/3, saya akan berhasil. Lin Tian tersenyum. 6 yang pertama adalah serangan terhadap tubuh, tetapi yang ketujuh adalah serangan terhadap jiwa. Maka saya akan membantu Anda. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Liang Siwei berkata, terima kasih banyak. Kemudian guntur kedua turun lagi, dan guntur kedua lebih tebal dari tali, mungkin seperti tongkat.
Kemudian bergerak pada arai dan diserap oleh palu. Liang Siwei semakin percaya diri untuk melihat pemandangan ini, dan para tetua serta orang-orang di Istana Baihua secara alami sangat bahagia. Giok salju hitam menatap monster itu, dan guntur langit, mulai dari cara kedua, semakin cepat, dan lebih kuat. Sampai jalan ke-6, guntur langit setebal ember. Pukul arai secara tiba-tiba, dan kemudian setelah arai dan palu, petir setebal ember akhirnya menjadi setebal paha. Guntur ini menghantam Liang Siwei. Liang Siwei mendengus, hampir terluka parah, tetapi dia berhasil bertahan, tetapi dia menghela nafas, untungnya, itu melemah lebih dari 2/3, atau aku pasti akan mati saat ini. Lin Tian mengingatkan saya, jalan ke-7 akan datang. Hati-hati. Liang Siwei segera menatap ke langit dan melihat cahaya hitam di pusat petir oranye. Guntur pertama kali menghantam arai, kemudian melewati palu, dan kemudian sisa guntur menghantam Liang Siwei. Lin Tian meletakkan tangannya di dahi Liang Siwei. Liang Siwei tidak berani bergerak, tetapi Lin Tian telah menutup matanya, dan Yuan Shen bergegas langsung ke ruang kesadaran satu sama lain. Kemudian Yuan Shen memblokir di depan jiwa Liang Siwei dan menyerap guntur dan kilat yang menusuk secara langsung. Liang Siwei berdiri di sana dan memperhatikan situasi di ruang kesadaran. Kemudian dia ketakutan di dalam hatinya, betapa kuatnya Yuan Shen. Kemudian cara ke-8 datang lagi, tetapi Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan ketika cara ke-9 datang, Lin Tian mengambil guntur yang menusuk dengan tangan kosong. Sampai akhir jalan ke-9, Lin Tian Yuan God dengan cepat kembali ke tubuh, dan kemudian membuka matanya dan menatap Liang Siwei. Pada saat ini, seluruh tubuh Liang Siwei ringan dan mengambang, dan kultivasinya juga telah sangat berubah. Tidak hanya itu, aura tubuh, tiba-tiba muncul nafas aneh, yang membuat Liang Siwei takut, ini. Roh dalam tubuh secara bertahap akan menjadi abadi, tetapi tidak ada. Kekuatannya akan lebih besar dari roh dan lebih lemah dari yang abadi. Lin Tian menjelaskan. Liang Siwei segera berkata dengan sangat gembira, jadi, di awal pendakianku? Lin Tian mengangguk. Iya. Liang Siwei sangat terkejut, dan terima kasih kepada Lin Tian untuk segala macam hal. Pada saat ini, guntur di langit menghilang dan langit cerah kembali. Orang-orang di Istana Baihua bersorak satu persatu, dan para tetua juga sangat bahagia. Adapun Hei Suiyu, dia berseru, pertama kali saya melihat seseorang yang bisa membantu saya melewati perampokan. Tidak hanya batu giok salju hitam, tetapi juga banyak orang tua yang terkejut. Lin Tian menyingkirkan palu dan susunannya dan berkata, meskipun kamu terbang, sangat sulit bagimu untuk naik setiap level. Aku akan mencoba. Liang Siwei berkata, dan Lin Tian mengangguk, baiklah, semoga berhasil. Mulai hari ini, kamu adalah dermawanku di Istana Baihua. Selama Anda datang, kami selalu diterima. Jika Anda butuh sesuatu, kami akan memberikannya kepada Anda. Untuk janji Liang Siwei, Lin Tian tidak merasa lega. Bagaimanapun, dia ingin memiliki embun bunga, jadi dia berkata sambil tersenyum, aku tahu. Dengan itu, Lin Tian berbalik dan terbang ke batu giok salju hitam. Dia melihat batu giok salju hitam, matahari dan Mujue. Ayo pergi. Mendengar bahwa Lin Tian akan pergi, Liang Siwei segera menyampaikan, dan membawa semua tetua dan murid bersamanya. Hua Youji menatap Lin Tian dan berkata, terima kasih banyak kali ini. Lin Tian menatapnya dan berkata, silakan, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? Hua Youji tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, dan Hei Suiyu bertanya-tanya mengapa Lin Tian tiba-tiba mengatakan ini. Lin Tian ingin menebus hutangnya, jadi dia tersenyum padanya dan berkata, aku akan menebus kehilanganmu yang terjebak selama setengah tahun, jadi apa yang kamu inginkan, apa yang bisa aku berikan, aku akan memberikannya kepadamu.